Ya, Anda masih bersama kami di Special Report mengawal sidang Ahok. Pemirsa masih dengan Pak Pitra Ampera selaku tim advokasi dari GNPF MUI dan juga ada Bang Nikolai Aprilindo selaku pengamat hukum dan politik. Tadi sebelum jeda iklan saya sempat bertanya kepada Pak Pitra terkait dengan keterangan dari saksi PBNU yang menyatakan Ahok ada unsur penodaan agama. Anda melihatnya seperti apa terkait dengan penolakan tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama dari MUI yang dianggap berpihak dan juga tidak kredibel, Pak Pitra? Ya, sebelum saya jawab, saya ingin mengapresiasi itu banjir hari ini di Jakarta. Inilah mahakarya Ahok sebagai gubernur, karena 2 tahun yang lalu dikatakan Jakarta bebas banjir, realitasnya seperti hari ini semua Jakarta ini stuck. Dan itu perilaku seperti ini terbawa ke pengadilan. Kita lihat saksi ditolak, itu hanya statement saja karena tidak punya kewenangan dia untuk menolak saksi. Bahwa tadi semua komponen masyarakat, semua komponen umat Islam itu sepakat bahwa attacks to religions, ya, against to religions itu terjadi. Bahwa serangan terhadap agama, penistaan atau penodaan terhadap agama dilakukan oleh saudara Basuki Cahayapurnama. Dibawa kemanapun kemanapun masyarakat, bahwa perbuatan itu real. Meskipun ditutupi dengan mempolitisasi statement, dengan cara menolaklah saksi, mempidanakan saksi atau mengkriminalisasi, kebenaran is kebenaran. Tidak akan pernah bisa ditutupi dengan cara-cara seperti itu. Makanya tidak heran bahwa Muhammadiyah mengatakan itu penodaan agama, NU mengatakan itu penodaan agama. Tambah lagi perilaku itu juga menyerang para saksi yang tanpa pandang bulu. Oke, menyerang para saksi tanpa pandang bulu. Di dialog sebelumnya, Pak Petra juga menyebutkan bahwa ini tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama terkesan memilih-milih saksi yang akan dilaporkan. Ya, saya ingin lihat keberanian bahwa saya masih simpan nih videonya, bahwa Basuki Cahayapurnama melaporkan Pak Ma'ruf Amin. Karena dia menyampaikan kesaksian yang sesungguhnya. Walaupun Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok begitu sudah menyatakan minta maaf dan tidak akan melaporkan Kiai Haji Ma'ruf Amin di YouTube, begitu di sejumlah media juga sudah ada rilis. Ini pernyataan di pengadilan. Harus diralat di depan pengadilan. Karena dicatat oleh panitera dan berita acara menjadi pertimbangan, bahan untuk sebuah keputusan. Dan dia katakan dia punya alat bukti terhadap pembicaraan itu. Harus diungkap. Kalau enggak ya hakim harus memerintahkan jaksa melakukan penyitaan paksa. Sehingga terang menerang perbuatan apa sesungguhnya yang dilakukan seseorang sehingga dia harus dikriminalisasi atau dia harus dipidana. Ya. Kriminalisasi pidana yang ada tapi dipaksakan menjadi pidana. Orang yang memberikan keterangan atau sebagai saksi di depan peradilan dilindungi oleh undang-undang. Yang berhak yang menilai itu palsu atau tidak keterangan itu majelis hakim. Kalau penasihat hukum keberatan, dia bisa melewat majelis hakim. Tapi dia tidak bisa memutuskan atau mengatakan itu sesuatu telah melanggar. Oke, walaupun belum ada pengesahan dari majelis hakim ya. Tidak ada, ya. Bukan pengesahan, perintah dari majelis bahwa jaksa harus menangkap ini, menahan orang ini lalu memprosesnya. Jadi ada leg spesialis di sini. Tapi kenyataannya tidak demikian. Semua saksi diintimidasi secara psikologi dan akan dibawa ke jalur hukum jika memberikan transaksi yang berbeda. Lihat tadi seperti apa. Orang kali dari MUI ditolak. Ya, itu rugi dia sendiri. Tetapi bagaimana mungkin tidak punya korelatif? Bukan ingin membuktikan, tetapi ingin menyampaikan kebenaran. Kenapa sikap agama itu keluar? Dijelaskan secara real, ya, secara argumentatif. Ini yang mereka anggap ini membahayakan. Oke, dianggap membahayakan. Kalau saya mau ke Bang Nikolai lagi, Bang. Akhirnya JPU menghadirkan saksi dari PBNU atau Muhammadiyah begitu ya. Walaupun kemarin sempat ditolak dari MUI yang dinyatakan tidak kredibel dan juga berpihak. Begitu pada akhirnya ahli agama Islam yang baru memberikan keterangan saksi yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyad juga menyatakan bahwa ada unsur penodaan agama dalam Basuki Cahayapurnama. Anda melihatnya seperti apa? Iya, kalau kita melihat dari apa yang diucapkan sejak awal itu, memang masuk unsur delik itu pasti masuk. Ya. Unsur delik dari 156A itu masuk tentang penistaan agama.
Jadi apa yang dikatakan oleh jaksa penuntut umum dan apa yang diupayakan oleh jaksa penuntut umum tetap menghadirkan saksi dari jaksa penuntut umum itu adalah merupakan satu hak dari jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa dakwaannya betul-betul serius. Oke. Nah, perkara bahwa kuasa hukum Ahok atau penasihat hukumnya menolak kehadiran saksi, ya itu sekali lagi saya katakan bahwa itu merugikan kepentingan hukum kliennya sendiri. Karena bagaimanapun juga di pasal 185 ayat 1 KUHP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, bukan di BAP. Nah ini perlu dicatat oleh masyarakat semua. Jadi masyarakat jangan lagi dibully, jangan lagi disesatkan oleh berbagai pernyataan-pernyataan bahwa apa yang diucapkan saksi di depan sidang pengadilan itu yang sah. Oke. Bukan dalam BAP, BAP hanya petunjuk. Gitu. Sehingga kuasa hukum atau penasihat hukum harusnya mereka mengetahui. Banyak udah senior-senior di penasihat, tapi mereka seolah-olah sekali lagi ingin ngebluff seperti kata Bang Ampera tadi. Tapi kalau dari kata saya ya itu membuat mental breakdown. Dan terakhir adalah menunjukkan sikap paranoid terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, dulu pernah mereka mengatakan bahwa saksi-saksi itu berafiliasi pada partai politik tertentu, pada calon tertentu. Nah, faktanya tim kuasa hukum itu juga banyak orang parpol di situ. Ya, Hampri Jemaat, wakil ketua P3, versi dari Yan Farid. Istrinya juga P3. Terus Sira Prayuna, PDIP. Dan beberapa orang yang lain. Itu juga bukti-buktinya mereka juga orang-orang berafiliasi pada partai politik pendukung Ahok. Jadi sebenarnya tidak ada relevansi untuk itu. Siapapun saksi berafiliasi pada partai politik apapun, selama ia memberikan keterangan di depan sidang untuk kepentingan hukum, dan selama keterangan itu bukan keterangan yang palsu, itu patut didengarkan. Dan sepanjang hakim tidak pernah menyatakan bahwa itu keterangan palsu, atau memerintahkan jaksa untuk memproses saksi dengan tuduhan keterangan palsu, selama hakim tidak ada menyatakan itu tidak bisa dikutak-kutik oleh satu apapun. Tidak bisa dikutak-kutik atau tidak bisa dilaporkan. Terakhir sebelum Pak Pitra pamit dari dialog kita di pagi hari ini, kedepannya dari GNPF MUI selaku tim advokasi apa yang harus dilakukan untuk mengamankan para saksi atau membantu para saksi tersebut? Pengamanan real, pengawalan real yang kita lakukan bahwa kita mengamati perilaku peserta sidang. Majelis hakimnya kita juga mengamati dengan seksama. Apabila ada etika yang dilanggar, kita akan laporkan ke Komisi Yudisial. Jaksa penuntut umum juga, kalau ada sesuatu yang something wrong begitu, kita juga akan laporkan ke Komisi Kejaksaan. Dan penasihat hukum, dia punya wadah asosiasi. Dan ada dewan kehormatan. Apabila dia keluar dari etika, maka itu juga bisa menjadi bahan laporan. Tapi buat sementara hakim dan kejaksaan, kasih kita lihat bekerja sangat profesional dan profesional, maka kami baru sedang menyiapkan laporan pelanggaran etika kepada penasihat hukum terdakwa. Jadi lagi-lagi GNPF MUI masih terus mengawal sidang yang berlangsung ke-11 oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama. Ada moral obligation kita, ada tanggung jawab moral kita untuk mengantarkan sidang ini kepada keadilan yang sesungguhnya. Jangan sampai summa justitio, summa inavio. Jangan sampai keadilan tertinggi itu kepada ketidakadilan. Ya.